Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar anak-anakku semuanya? Malam, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Baik, Baik, alhamdulillah. Ibu. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya sehat, diberikan kesehatan, jangan jajan sembarangan ya, jaga kesehatannya. Ibu cek dulu nih, ada yang nggak masuk gak? Ada Siapa? Amung, Bu. Kakak Amung kemana Kakak Amung? Gak tahu, gak ada kabarnya. Oh, nggak ada kabarnya. Ya udah ya, mudah-mudahan Kakak Amung yang hari ini izin belum ada kabar, mudah-mudahan besok dan seterusnya bisa bergabung bersama kita di kelas ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya dipimpin oleh Kakak Ira. Silahkan. Ya, yang lainnya ikutan. Bismillahirrohmanirrohim. Rodit. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Islamidina wabi Muhammadin Muhammadin Nabiyya wa wa Rasulullah. Rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an Iya. fahman wasi'an birahmatika ya arhamar Bismillahirrahmanirrahim. rahimin. Oke, alhamdulillah kita udah berdoa dulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, supaya menambah semangat kita, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Tahu nggak yang kayak gimana? Coba Kak Ira tepuk semangatnya kayak gimana? Coba. Enggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kakak Lis tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Yang gini nih. Kan biasanya kalau kita di lapangan kan suka tepuk semangat. Semangat. Nah, kita ganti ya. Supaya lebih semangat lagi. Kita ganti gini. Tepuk semangat. Ha. 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 Jadi biar tambah semangat. Ayo ya. Ngerti ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke deh, bareng-bareng yuk. Tepuk semangat. Ha. Ha. Nah, oke, tepuk tangan dulu ya. Biar semangat. Biar semangat ya. Oke, Ibu udah semangat belum hari ini? Semangat, ya. Bu. Oke. Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Coba deh Ibu tanya dulu, ada yang ingat nggak apa artinya hak dan kewajiban? Ada yang ingat? Hak itu apa? Ayo. Hak itu adalah kegiatan harus kita yang kita terima setelah Jadi kita melakukan kewajiban. oke, bagus. Ada lagi? Coba ada lagi nggak? Hak itu tadi kata Kakak Ira sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Kalau kewajibannya apa?
kewajiban kita kalau sebagai pelajar ya belajar. Oke, jadi sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Kerjakan. Hmm, Kalau hak dan kewajiban itu biasanya kita dilaksanakannya di mana saja tuh? Di rumah dan di Di sekolah, Bu rumah, Guru. di sekolah bagus. Di Di mana sekolah. lagi? Dan juga di Saat bermain, Bu Guru. Di masyarakat. ya di masyarakat ya. Jadi ada di rumah, kemudian di Di sekolah sekolah dan di dan di masyarakat. masyarakat. Jadi hak dan kewajiban kita itu harus kita laksanakan tadi ada di rumah, ada di sekolah dan juga di masyarakat. Kalau di rumah deh contohnya apa tuh hak dan kewajibannya? Kewajiban kita bisa belajar di rumah juga, bisa membantu orang tua. Pinter. Ada lagi? Kakak Lis, Bisa Kakak Tati? bermain, Bu Guru. Oh, bisa Sama bermain. adiknya, Iya Bu boleh. Guru. Iya boleh. Kalau haknya apa tuh haknya? Haknya bisa disayang oleh orang tua. Mm-mm. Terus apa Bisa lagi? dikasih uang jajan. Mm. Oh, kalau di sekolah apa hak dan kewajibannya? Hak kita yaitu mendapatkan ilmu dari ibu guru dengan cara ibu guru menjelaskan tentang pembelajaran. Kewajiban kita yaitu melaksanakan tugas apa yang ditugaskan oleh ibu guru. Oke, bagus. Bagus. Terus apa lagi? Kita contohnya apa lagi? Menjaga kebersihan kelas itu haknya itu kewajibannya. Haknya kita bisa jajan di kantin, terus belajar dengan nyaman, kelasnya yang bersih itu juga merupakan hak kita sebagai siswa di sekolah. Di Ya, sekolah. iya, pinter-pinter ya. Kalau di masyarakat apa tuh kewajibannya dulu deh di masyarakat apa? Bisa melaksanakan gotong royong. Hmm. Gotong royong, kerjasama. Apalagi? Oke, bagus. Kalau haknya apa kita di masyarakat? Hak kita di masyarakat Untuk apa? mengungkapkan pendapat, Bu Guru. Oke, boleh mengungkapkan pendapat. Kalau ada yang tidak enak di hati bisa diungkapkan, kemudian mendapatkan kenyamanan ya. Kita meskipun di masyarakat dengan tetangga juga harus saling menghargai, tidak Menghargai. ya. Menghargai. Gitu. Kewajibannya kita tidak mengganggu tetangga kita, haknya kita juga mendapatkan kenyamanan, ketenangan dan tidak merasa terganggu. Oke deh, tadi Ganggu. udah ya hak dan kewajiban di sekolah. Ternyata masih pada ingat pinter-pinter semuanya. Nah, pada hari ini kita membahas mengenai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Negara. Iya, kita lahirnya di negara apa? Di negara Indonesia. Di negara Indonesia. Kita lahir di negara Indonesia. Tanah air kita juga tanah air Indonesia ya. Nah, maka kita sudah harus dan seyogianya mencintai negara kita, negara Indonesia. Harus saling menghargai. Di Indonesia nih, lihat. Kegiatan keagamaan bersama keluarga. Di Indonesia itu ada berapa agama kita di Indonesia? Ada 6. Ada 6 ya. Ada apa aja? Kakak Lis, ada apa aja? Islam, Bu Guru. Lalu?
Ada Kristen, Kristen, apalagi? ada Katolik, Pinter, ada Ada Hindu, Hindu, terus ada Konghucu dan Konghucu, Bu Guru juga. dan Buddha. Ya, kita ada 6 agama di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Nih, kira-kira kita nih kan teman-teman kita nggak semuanya orang Islam nih. Ada yang Kristen misalkan. Hak kita ataupun hak dan kewajiban kita terhadap teman kita yang berbeda agama apa tuh? Contohnya. harus saling menghargai walaupun kita sesama teman berbeda agama. Contohnya Kita menghargainya Menghormati seperti Bu apa? Guru. Contoh ketika mereka melaksanakan beribadah, jadi kita jangan Nah, jangan atau mengganggu ya, jangan mengganggu. Oke, haknya, Iya. hak kita apa haknya? Coba apa? Hak kita kepada teman yang berbeda agama apa? harus saling menghormati. Itu kewajiban. Kalau hak apa hak? Coba Kakak Jadi Santi. mereka juga akan menghormati kepada agama kita. Jadi mereka juga tidak akan mengejek atau mengolok-olok kepada agama kita yang sebagai agama Muslim atau agama Islam. Iya, bagus, pinter. Jadi, kewajiban kita terhadap agama yang berbeda dengan kita harus menghargainya. Salah satunya dengan tidak mengganggu mereka ketika mereka melaksanakan ibadah di tempat ibadahnya masing-masing, tidak mengejek ataupun menyalahkan. Begitupun hak kita, salah satunya dengan mendapatkan rasa nyaman ketika kita beribadah, ya tidak merasa terintimidasi seperti itu ya, ngerti nggak? Ngerti, Bu? Iya, Bu Nah, Guru. itu kita sebagai warga negara Indonesia karena di Indonesia itu agamanya tidak hanya agama Islam, tapi ada agama yang lainnya. Baik. Nah, coba ini beberapa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dalam bidang kesehatan. Misalkan kita di rumah sakit, hak dan kewajibannya ada yang tahu contohnya seperti apa? Hak kita ketika di rumah sakit, contohnya kalau kita sakit, kita berhak atau mendapatkan hak untuk pelayanan perawatan, Pelayanan yang baik. pelayanan yang Bagus. baik saat di rumah sakit. Terus Berhak kewajibannya untuk apa? itu Kewajibannya mendapatkan fasilitas yang baik. Guru. Iya, bagus, bagus. Terus kewajibannya apa kewajibannya? Kewajiban kita membayar. bayar, terus membayar bisa mentaati biayanya. peraturan yang ada di rumah sakit, tidak Mengikuti membuang sampah peraturan. sembarangan, tidak berisik. Iya. Tidak merusak ya Bu Guru. Iya, Fasilitas tidak yang ada merusak ya. fasilitas di rumah sakit. Iya, pinter-pinter ya, ternyata ya. Ini anak-anak ibu semuanya pinter, sudah tahu contoh-contoh hak dan kewajiban. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Iya, pinter-pinter ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini gambar yang kedua. Ini suasana kita sebagai warga negara tidak luput di jalan raya. Pasti ya, kita bermain atau kita mau berangkat ke sekolah juga kita melewati jalan raya dulu. Biasanya apa sih hak dan kewajiban kita ketika di jalan raya? Ada yang tahu nggak? Hak dan kewajiban kita di jalan raya itu menggunakan jalan raya dengan sebaik mungkin Bu Guru. Tidak boleh ugal-ugalan. Tidak boleh ugal-ugalan. Ini Kakak Santi udah bisa bawa motor nggak nih? Anak belum ya? Biasanya nanti kalau dianterin belum, iya. Nanti kalau sekolah dianterin mamanya atau ayahnya jangan ugal-ugalan berarti ya. Nah, kalau ada yang ugalan
harus kita tegur ya, karena itu bisa membahayakan keselamatan yang lainnya, pengguna jalan lainnya. Haknya apa tuh haknya? Hak kita di jalan raya apa? Harus Contohnya apa? Biasanya kalau di jalan raya di pinggir jalannya kita ada apa tuh? Nih, misalkan ada anak kecil sama neneknya nih lagi nyebrang di zebra cross. Nah, hak kita itu ketika lampu merahnya nyala, maka pengguna jalan kita lainnya, bisa lewat. nah iya bisa lewat sehingga mobilnya tidak boleh melewati zebra cross dulu. Hak kita untuk melewati ini dengan rasa aman. Nah, kemudian nih ada anak-anak di pinggir jalannya ini biasanya di apa nih? Di trotoar. Juga kita harus aman karena trotoar ini untuk pengguna jalan kaki kita nih yang berangkat ke sekolah ya. Biasanya jalan kaki. Nah, sehingga ini juga harus aman, nggak boleh ada serobot nih. Motor tidak boleh lewat ke trotoar ya. Pinter ngerti ya. Iya. Ya, terus ini gambar ketiga nih ada anak-anak sedang bermain di taman. Biasanya taman ini adalah salah satu apa namanya? Fasilitas umum. Kan contohnya fasilitas umum tuh banyak ya di masjid, taman dan lain sebagainya. Kira-kira hak kita nih atau dan kewajiban kita di tempat-tempat atau fasilitas umum yang lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau hak kita yaitu Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saat bermain harga aman, Bagus. tidak merusak peralatan atau alatan tempat bermain yang ada di taman. Pinter ya, tadi ya tidak boleh merusak nih kalau kita di taman, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Kemudian tidak boleh kalau ada rumput itu tidak boleh asal cabut aja, harus menjaga. Tidak boleh injak-injak ya Bu Guru ya. Iya, kalau misalkan tamannya nih, misalkan ada pemberitahuan tidak boleh diinjak, maka kita harus mengikuti peraturan tersebut. Kemudian juga harus menjaga ketertiban nih sama teman-teman, tidak boleh saling saling berebut ya, harus bersama-sama. Nah, hak kita apa? Nah, bahwa tempat ini tidak dibatasi untuk sebagian orang saja, boleh dipakai oleh semua anak ya, dan semua orang, boleh dipakai orang tua, boleh dipakai anak-anak, remaja dan lain sebagainya. Itu hak kita dan juga merasa aman. Tidak untuk masuknya tidak menggunakan uang ya itu. Oke, semuanya udah pada ngerti ya, ternyata udah pada pinter-pinter nih mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ya, udah pada pinter. Coba deh, Ibu mau nih coba diskusi ya untuk masing-masingnya. Nih, kan kita sebagai anak Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Nah, selain hak dan kewajiban tadi di bidang kesehatan, kemudian di fasilitas umum, di jalan raya, coba bisa nggak? Nih, boleh berdiskusi ya nanti sama teman-teman yang lainnya, menemukan hak dan kewajiban lainnya sebagai warga negara Indonesia. Misalkan di bidang apa dulu nih? Boleh deh di bidang keagamaan, misalkan di masjid, atau di bidang kesenian berarti di mana? Di tempat di bioskop, misalkan tempat nonton, atau di bidang apapun itu boleh, ya. Nanti diisi di sini ya. Ibu kasih waktu deh buat ngisi 5 sampai 10 menit ya. Boleh berunding. Coba cari contoh hak dan kewajiban lainnya sebagai warga negara Indonesia. Silakan ya.
Iya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Iya. Nanti kalau yang udah selesai boleh dibacakan ya jawabannya. Ya, Bu. Nanti yang nggak masuk hari ini siapa kak tadi Kakak Amung nanti dikasih tahu ya. Nanti untuk yang tugas hari ini nih mencari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia bisa menyusul. Nanti catatannya boleh di ini dikasihkan ya supaya temennya nanti yang tidak masuk hari ini bisa mencontek atau menulis dari catatan kalian ya. Iya, Bu. Boleh, udah ada yang mengerjakan? Belum, Bu. Belum. Mana nih Kakak Santi? Kemana nih Kakak Santi? Ada. Ada. Oke, Kakak Ira. Saya sudah. Oke, sok apa jawabannya? Dibacakan ya. Biasa selain ke hak yang tadi Ibu sebutkan, Hmm, terus saya tahu bahwa di Indonesia itu ada juga hak untuk hidup. mm-mm. Contohnya di negara kita ketika ada anak yang tidak mampu atau seseorang yang tidak mampu ketika sakit, dibawa ke rumah sakit, mereka mendapatkan BPJS yang gratis atau tidak berbayar. Oke, oke. Jadi hak ini masih dalam bidang kesehatan berarti ya. Jadi kalau ada anak
ada anak dari keluarga yang kurang mampu terus sakit, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus mendapatkan fasilitas itu salah satunya dengan menggunakan kartu BPJS. Wah, berat ya. Ternyata nih Kak Ira udah tahu BPJS ya. Udah punya di rumahnya, udah punya. Udah Udah. Udah Ma. punya, Bu. Ya udah punya. Kakak Elis juga udah punya BPJS. Udah. Alhamdulillah. Tapi jangan digunakan ya, harus sehat-sehat semuanya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, mudah-mudahan ya. Ya, oke, mangga silakan yang lainnya dari Kakak Ya, Eli. Bu. Oh iya, mangga Kakak Kak Santi Santi ada. ya, Bu. Ya ada. Oke, apa? Eh, itu Bu, bertetangga Bu, Hmm. bertetangga dengan baik, Terus, menggunakan fasilitas umum yang tersedia, oke. mendapatkan lingkungan yang tenang, Bu Guru, Iya, aman, boleh. Oke, hmm, pinter. Oke, silakan. tentram, nyaman. Nah, mangga siapa Kakak Elis? Udah ada belum? Jawabannya Belum, belum ada, Bu. ada. Ya udah ya tadi kalau dari Kakak Santi kita sebagai warga negara harus hidup rukun bertetangga gitu ya. Nah, harus Iya. rukun, tidak boleh bertengkar, harus aman, damai pokoknya ya. Iya, tadi nanti Kakak Elis Ya dicari Bu. lagi ya untuk Iya, Bu. jawabannya. Terus ini nih. Nah, coba deh kita diamati bareng-bareng. Ini kan ada jalan raya nih. Nah, pembangunan jalan raya ini makin digalakan nih sama pemerintah kita. Kan sekarang jalan raya udah bagus-bagus ya, baik di kota Iya. besar, Iya, Bu. di jalan Jalan semuanya udah tol. kalau di tempatnya Kakak Santi jalan rayanya ada yang sorry. Ada yang apa namanya? Masih jalan tanah enggak? Enggak ada. Ada, semuanya udah diaspal ya. Ya. Nah, kalau di Kakak Ira semuanya udah aspal, di Udah Bu, tapi Mai bolong-bolong. oh, masih ada yang bolong-bolong ya. Nah, Ya kalau karena Kakak Eli hujan di sama. sana, Bu. Karena hujan yang Sama. terus nih. Ya, nggak apa-apa ya, tapi masih bisa di Bolong-bolongnya karena hujan terus, Bu. karena hujan Ya, terus hujan jadi terus, jalannya Bu. rusak gitu ya. Nah, Ya, Bu Iya. Guru. di jalan raya ini kan dibangunnya, ini kita udah tinggal 10 menit lagi nih. Ya, kita harus mensyukuri karena kan kalau zaman dulu tuh jalannya masih apa? Tanah atau kan belum diaspal. Kalau sekarang udah diaspal, udah bagus-bagus meskipun tadi masih ada yang bolong-bolong karena hujan terus ya. Karena sekarang juga lagi musim hujan gitu. Nah, ini tugas kalian nanti di rumah coba deh dituliskan secara lebih rinci ya mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan jalan umum atau jalan raya yang biasa kita gunakan. Kan biasanya kalau di jalan raya tuh suka ada kecelakaan nih atau misalkan orang yang apa ngotot atau yang nggak mau ngalah. Sering kan kita sering lihat nih misalkan apa nih yang harus kita lakukan ketika kita melihat orang yang kecelakaan ataupun tindakan apa yang harus kita lakukan ketika melihat kemacetan kan biasanya kalau di kota-kota besar kan suka macet nih. Contohnya di Jakarta. Ya, nah biasanya kita apa tuh yang harus kita lakukan ketika kita di jalan raya terus macet. Ini untuk tugasnya ya, nanti dicari tahu di rumah. Ya, nanti yang nggak hadir boleh apa namanya dikasih tahu tugasnya hari ini apa. Kemudian tadi kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, mengenai hak dan kewajiban kita kepada sesama warga negara yang berbeda agama, kemudian hak dan kewajiban kita di tempat fasilitas kesehatan, kemudian di tempat umum, ya di jalan raya,
dan yang lainnya. Coba deh. Nih kita jawab bareng-bareng aja ya, nggak apa-apa ya. Nih coba beri tanda checklist pada makanan yang sehat nih. Biasanya kita kan ini untuk penguatan aja. Dan beri tanda yang disilang jika makanannya tidak sehat. Coba deh Ibu tanya nih nomor 1. Makanan ini nih digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Ini makanan sehat atau tidak sehat? Tidak, Bu. Tidak. Sehat. Nih, terhadap makanan pun kita harus memiliki hak dan kewajibannya nih. Biasanya kan ini tidak sehat. Berarti kewajiban Iya, kita Bu. terhadap makanan yang tidak sehat apa coba? Jangan dimakan, Bu. Jangan dimakan, Buang aja boleh. lah, Bu. Apa? Gimana? Dibuang aja lah. Dibuang aja. Dibuang aja lah. Tapi buangnya jangan buang sembarangan ya. Harus kepada Iya, Bu Guru. tempatnya. Siap. Ya, Bu. Ya. Kemudian nih makanan tertutup rapat. Ini makanan sehat atau tidak sehat? Sehat, Bu Guru. Sehat. Oke. Makanan Sehat. bersih? Makan sehat, Bu. Nah, Bu Guru. nah. Oke. Nah, ini yang makanan terlalu manis ini sehat atau tidak sehat? Tidak, Bu Guru. Tidak sehat. Makanannya yang Ya. terbuka nih. Apa? Tidak sehat. Tidak sehat. Ya, jadi makanan yang masih segar. Ini sehat atau tidak sehat? Nih, yang nomor 7, nomor 7. Sehat, Bu Guru. Sehat. Makanan yang sudah basi, Kakak Li sehat sehat. atau enggak? Makanannya nih nomor 8, yang sudah basi, tidak sehat ya. Tidak sehat, Bu Guru. Ya. Makanan yang dibungkus dengan plastik berwarna, ini sehat atau enggak? Hah? Enggak, Bu Guru. Kenapa tuh makanannya yang Enggak. dibungkus dengan plastik berwarna kenapa enggak sehat? Nanti warnanya nempel di makanan, Bu Guru. Oh gitu. Nanti warnanya nempel. Iya boleh ya. Nih makanannya yang memiliki warna mencolok nih. Misalkan kita beli apa namanya? Yang suka mencolok-colok tuh yang warnanya ngejreng banget. Misalkan kita beli somai tapi somainya warna oranye nih misalkan nih. Ini sehat atau enggak nih biasanya? Ya, Bu. Enggak, ya biar takutnya Enggak. menggunakan makanan dengan pewarna yang mengandung bahan berbahaya, ya misalkan apa borak, Ya. Atau kita beli apa namanya kita beli dadar gulung tapi biasanya hijau ini warnanya apa gitu ya. Nah itu Dia harus hati-hati. Nah ini tadi tugasnya kan kalian mencari ini. Nah, ini juga nanti untuk PR tambahannya ya. Jadi kalian menulis untuk teman-teman PR-nya banyak kalian. banget, Bu Guru. Gimana? Jangan banyak-banyak, Bu Guru. Jangan PR-nya jangan banyak-banyak, Ya Bu udah Guru. deh, yang tadi aja tuh ya, nggak apa-apa ya. Nah, karena ini Ya. Kakak Santi Satu aja, kan Bu. satu aja ya. Udah asal nanti pas masuk lagi ke pertemuan lagi harus sudah dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya, semuanya sudah Iya, pada Bu. mengerti ya mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ya. Iya, tadi Iya, Bu. contohnya apa? Udah pada pinter-pinter nih ya. Udah pada pinter, udah pada ngerti. Nanti selama apa namanya di rumah belajarnya ditingkatkan lagi. Harus banyak membaca. Baca. Ya, apalagi kita udah mau ujian nih, udah tema 4 kan ini tema 4 ya. Berarti tinggal sebentar lagi kita akan Ya. jadi belajarnya harus ditingkatkan ya. Ibu mau tanya dong, yang di rumahnya sering membaca, ada nggak? Tadi kita nggak lihat Kadang-kadang ya. Nah, Jarang, Bu. Kakak Santi, kalau di rumah suka membaca buku nggak? Nih sebelum Ibu tutup nih, Ibu tanya dulu. Suka, Bu. Suka. Berapa menit atau berapa jam tuh di rumah tuh? Palingan 5 menit, Bu. 5 menit. Iya, 5 menit ya. Itu pun kalau ingat ya, kalau disuruh sama ibu gurunya ya. kalau ada PR, Kalau ada Kalau PR, ada PR, Bu, baru Nah, buka. ada PR dikumpulin besok, baru malamnya jam 10 nangis ke mamahnya ya. Belum mengerjakan PR.
Iya, nanti kalau ada PR tuh kan harus langsung diperiksa pas kita pulang sekolah, udah makan, udah sholat, langsung periksa baru boleh bermain. Kita kerjakan dulu kewajiban kita ya sebagai pelajar. Harus mengerjakan kewajiban dulu baru kita mendapatkan hak kita yaitu bermain. Bermain. Ya. Nah, oke deh, alhamdulillah tadi kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Semuanya udah pada ngerti ya, alhamdulillah. Ya, kita tepuk tangan dulu dong untuk semuanya hari ini belajarnya hebat banget. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah semuanya antusias, semuanya udah pada pinter-pinter. Terus yang pertemuan sebelumnya tadi juga sudah pada mengerti, diskusinya juga baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doanya dipimpin oleh Kakak Santi. Kakak Santi ada sinyalnya enggak? Ya, ada Bu. Kita pimpin dulu doanya ya. Ada. Sok, mulai. Ya Bu. Doa kafaratul majlis. Aduh. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Maya udah pada pintar. Oke, terima kasih untuk semuanya anak-anak Ibu hebat-hebat hari ini ya. Terima kasih, mohon maaf apabila tadi ada salah-salah kata dari Ibu, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi